KBR Inspiratif, terpercaya. Saudara, saat ini sudah banyak UMKM lokal yang menawarkan produk ramah sosial dan ramah lingkungan. Para konsumen juga dapat mendukung UMKM lokal ini dengan membeli produk-produk mereka atau ikut ambil bagian menjadi pemegang saham. Skema kerjasama antara investor dan masyarakat ini memastikan bahwa masyarakat bisa menjadi bagian dan ikut tumbuh bersama perusahaan, bukan hanya terlibat di rantai pasok. Upaya ini juga harus dilakukan karena memiliki tujuan agar manusia dan bumi tetap lestari. Ingat, bumi kita hanya satu. Kalau sudah rusak, kita tidak memiliki cadangan bumi lagi kan? Nah, lantas bagaimana upaya pengusaha, investor, dan juga konsumen dalam mewujudkan usaha yang berkelanjutan agar tetap lestari? Untuk mengetahui penjelasannya, saat ini kita sudah bersama dengan Nadia Pratiwi, co-founder Nasi Peda Pelangi, dan juga Juris Bramantyo, koordinator Generasi Lestari dan host podcast Jurus Anti Punah. Selamat pagi Mbak Nadia dan juga Mas Juris. Selamat pagi, Mbak Naomi. Sehat semua selalu. ya, sehat selalu. Ya. Pagi hari ini sangat cerah sekali karena ini juga launching podcast Jurus Anti Punah ya. Tapi sebelum kita beralih ke situ, aku mau nanya dulu nih ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, ini kan pengusaha Nasi Peda Pelangi dan juga penggagas Beras Baik. Sebelum kita ngobrol soal usaha berkelanjutan nih Mbak, mungkin Mbak Nadia bisa cerita dulu soal usahanya yang sekarang. Kabarnya walaupun hanya berjualan nasi peda, tapi usahanya sudah sangat besar nih Mbak. Gimana? Silakan Mbak Nadia. Amin Mbak Naomi, amin. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nadia, co-founder dari Warung Nasi Peda Pelangi. Sebenarnya Warung Nasi Peda Pelangi ya memang beneran warung makan nasi biasa gitu ya. Malah konsepnya terbilang sederhana. Cuman waktu 2018 aku memulai bisnis ini kayak awalnya belum mengarah ke pengen berdampak atau segala macam gitu. Cuman waktu itu ketika lagi ngerunning bisnis ini sambil waktu itu ngambil master juga, kebetulan proyek akhirnya adalah beras, karena aku mikir pada saat itu ketika aku punya warung harus ada bisnis hulunya nih, setidaknya nanti bisnis hulu itu bisa dibeli sendiri sama warung aku gitu kan. Ternyata pas jalan-jalan ke sawah ngobrol sama petani, banyak ditampar lah sama cerita-cerita dari mereka gitu kan, bahwa anak kota selama ini makan beras ya makan aja gitu, nggak tahu traceability-nya, nggak tahu dari mana, prosesnya gimana, dampaknya gimana buat yang makan, dampaknya gimana buat petani, buat lingkungan. Akhirnya waktu tahun 2019 awal aku kayak berniat untuk mengganti nasi yang aku jual di warung, jadi nasi yang aku beli dari petani langsung, tapi dengan ditanam dengan cara ramah lingkungan gitu. Jadi pengennya sih dengan bermula dari warung yang kecil, tapi kita udah mulai mikirin nih teman-teman yang main ke warung, yang makan makanan kita tuh punya dampak lebih deh gitu. Ketika dia ngebeli produk di warung kita, dia juga ngebantu petani atau ngebantu ngejaga lingkungan sebenarnya. Gitu sih Mbak Naomi. Wow, ini keren banget ya Mbak Nadia. Tapi usaha berkelanjutan seperti apa sih Mbak yang memang sebenarnya lagi dibangun sama Mbak Nadia ini? Oke, jadi sebenarnya kalau Nasi Peda Pelangi itu konsepnya sama kayak warung-warung nasi lainnya gitu ya, warteg lainnya lah gitu. Kita menyediakan makanan rumahan Indonesia karena memang background-nya awalnya dulu kita cuma ada satu menu. Nah, tumis peda pakai nasi, Enak tuh. pakai telur ceplok, pakai keripik kentang gitu kan. Pada era itu kan semua makanan fusion ya, mentai lah segala macam. Nah, akhirnya aku kayak berpikir harus ada unique selling point-nya lah. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ngejual ikan asin. Awal-awal ngejual memang ya nggak ada yang beli ya. Waktu itu kita tes di satu event kayak Synchronous Fest pada saat itu, beneran nggak ada yang tahu gitu apa sih peda gitu. Jadi kita perlu effort lebih untuk ngejelasin gitu. Nah pada saat itu lambat laun orang jadi nyoba segala macam. Cuman akhirnya di bisnis berkelanjutan ini aku belajar mengganti nasi yang kita pakai sih. Biasanya kan waktu awal-awal ngebuka warung, aku juga beli nasinya di warung, beli berasnya di warung kan. Nah, terus pada saat itu aku ada kesempatan buat meneliti macam beras, karena bikin bisnis plan tadi, akhirnya aku belajarlah sama petani gitu. Banyaklah dapat cerita curhat kalau ya biasanya kalau saya diambil sama pengepul harganya 7.000 Mbak gitu. Terus mereka pas aku jalan-jalan ke sana mereka kasih lihat bahwa memang mereka udah nggak mampu lagi beli pupuk kimia dan lain sebagainya. Terus lahannya udah
tanahnya tuh keras gitu, udah kayak batu gitu. Jadi ketika mereka panen juga paling dari 1 ton yang jadi beras tuh 500 kilo segala macam. Akhirnya pada kesempatan itu kita coba diskusi lah, ini gimana ya cara biar sama-sama enak lah gitu. Maksudnya yang nanam padi juga seneng gitu, lahannya juga seneng. Akhirnya pada saat itu aku sama Mas Jum, ada salah satu petani di Sragen, Mas Jum mengikhlaskan 1 petak lahannya untuk diuji coba gitu. Jadi akhirnya waktu itu sebelum pandemi, warung kan lumayan rame lah, adalah sedikit tabungan buat ngemodalin 1 petak sawah itu. Cuman dalam satu kondisi bahwa ya udah Mas, kita coba sama-sama belajar, singkirin dulu deh kimianya, walaupun kita tahu di lahan itu masih ada sisa kimia, residu kimia dari puluhan tahun memakai kimia kan. Cuman setidaknya kita coba sembuhin dulu tanahnya dengan stop pemakaian kimia. Akhirnya kita uji cobalah menanam pakai kotoran hewan, sampah dapur, memang benar-benar yang ada di sekitar rumahnya Mas Jum. Jadi dia nggak perlu ngutang untuk beli pupuk kimia lagi. Nah, ketika panen berasnya waktu itu kita langsung beli dengan harga 5.000 lebih mahal dari biasanya gitu. Kayak mereka kita beli sekilonya 12 ribuan. Nah, terus kita langsung kirim ke Jakarta. Jadi memang nggak banyak rantai pasok yang terlibat lah, cuman memang kita langsung ke petaninya. Nah, ketika beras itu sampai di dapur, kita masak, ternyata rasanya nggak ada bedanya sih sama sekali sama beras biasa gitu kan. Cuman keuntungan aku dengan mencoba itu ketika dia nggak ada kandungan kimia tuh, kalau misalnya warung yang nggak laku di malam hari, sisa berasnya tuh besok pagi masih bisa aku pakai. Jadi tinggal aku aron lagi, terus aku makan tuh masih enak gitu. Sementara kalau pakai beras biasa yang sebelumnya tuh udah suka berkarat, kuning, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya aku ngelihat, wah ini mah sebenarnya menguntungkan semua pihak ya, bukan cuman petani yang seneng, tapi lahannya tiba-tiba sekarang udah lumayan lembek lagi tanahnya karena nggak pakai kimia. Terus yang punya warung juga jadinya nggak buang-buang beras atau nasi pada saat warungnya itu sepi gitu kan. Dan yang makan juga jadi lebih sehat nggak sih? Kayak, wah ini mah kayaknya solusi buat semua, tapi sebenarnya effortnya nggak terlalu besar kok gitu. Konsumen tinggal milih mau beli makan yang baik atau enggak, terus petani juga tinggal hijrah. Jadi dengan petani pengen hijrah itu kita menghargai mereka untuk lebih bisa mengapresiasi kinerjanya sama kerja kerasnya mereka sendiri gitu. Jadilah Beras Baik Movement dari situ. Wow, prosesnya menarik banget ya Mbak Nadia. Nah, sekarang kita ke Mas Juris nih. Pendengar, Mas Juris ini adalah host podcast terbaru KBR bersama Generasi Lestari, yaitu podcast Jurus Anti Punah. Nah, karena podcast terbaru ini akan di-launching hari ini, dan dalam salah satu episodenya ada Mbak Nadia juga ternyata ya. Dan mungkin Mas Juris bisa nih cerita sebenarnya podcast Jurus Anti Punah ini apa sih, kok bisa ngobrolin usaha nasi peda sampai lingkungan. Tapi sebelum Mas Juris akan menceritakan atau menjawab, kita bakal putarkan dulu. Hidup bukan sekedar hidup. Apapun tujuan hidup kita bergantung pada alam yang sehat dan terjaga kelestariannya. Sambil meraup cuan, kita bisa menjaga kelestarian alam titipan generasi mendatang. Kalau teman-teman mau pada invest ke UMKM yang punya poin yang berdampak, itu bakalan seru banget sih, karena perjalanan itu tuh nggak pernah selesai gitu kan. Selalu ada yang kita kembangin, selalu kita gali, dan yang paling penting ketika udah punya nilai atau value sustainable itu, jadi banyak banget bisa membuka potensi kolaborasi sama pihak-pihak yang punya tujuan yang sama. Wisata yang sustainable itu bukan wisata mass, itu bukan sesuatu yang harus menjadi tumpuan utama atau tujuan utama dari sebuah pengalaman ataupun masyarakat yang ada di sebuah lokasi. Fondasi dasarnya itu harus kuat, tadi misalnya keanekaragaman hayati yang terjaga, ataupun kalau kita bicara di sebuah masyarakat yang berbasis pertanian, berarti produk-produk ataupun budaya pertaniannya itu masih sangat kuat dan kokoh gitu ya, sehingga wisata itu hanya menjadi tip of the iceberg atau ujung dari sebuah puncak gunung es. Inilah podcast Jurus Anti Punah, serial podcast untuk kamu yang tidak siap punah. Podcast ini bakal ngobrolin investasi, produk UMKM, kebijakan publik, teknologi, hingga pariwisata dengan konsep baru. Simak obrolan seru Aika dan Juris serta para narasumber yang ahli di bidangnya. Ada banyak bocoran jurus dan tips gaya hidup baru yang tak hanya menguntungkanmu, tapi juga menyelamatkan orang-orang yang kamu cintai. Dan pastinya bakal bikin bumi kita makin nyaman ditinggali. Apa saja Kakak Aika jurus-jurusnya? Jurus yang pertama, jangan cuman niatan doang, tapi mulai usaha secepat mungkin dan jangan ditunda-tunda. Jurus yang kedua, petakan kebutuhan customer.
Jurus yang ketiga, buatlah usaha yang memperhatikan lingkungan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Dan jurus yang keempat, untuk customernya nih, ayo dukung produk usaha yang ramah lingkungan. Jurus Anti Punah hadir setiap Kamis mulai 12 Agustus 2021. Yuk cari tahu gimana bisa tetap untung tanpa bikin alam buntung di podcast Jurus Anti Punah. Podcast ini merupakan kolaborasi Generasi Lestari bersama Kantor Berita Radio KBR. Wow, selamat. Akhirnya launching juga ya. Ini podcast yang ditunggu-tunggu. Wah, Mas Juris, silakan Mas Juris. Ini jurusnya banyak banget. Ini bisa diceritain sama pendengar dan juga yang lagi nonton YouTube Berita KBR. Jurus anti punah itu seperti apa, Mas? Silakan. Nah, ini menarik ya. Jadi mungkin orang-orang juga awalnya waktu dengar cerita kita tuh bingung. Ini kok bisa ngomongin sesuatu yang kayaknya kelihatan jauh gitu. Satu sisi ngomongin UMKM, contohnya warung nasinya Mbak Nadia gitu ya. Di satu sisi juga ngomongin lingkungan gitu. Tapi kita pengen membuktikan ke teman-teman gitu ya bahwa ternyata ekonomi dan lingkungan itu bukan pilihan yang satu sama lain mana yang harus didahulukan gitu ya. Tapi bisa berjalan bersama gitu. Jadi itulah alasannya kenapa kita pengen membuat jurus anti punah. Plus, kenapa kok anti punah? Karena mungkin teman-teman juga tahu ya, kita sering ngomongin soal perubahan iklim atau krisis iklim gitu, yang selama ini orang-orang mengira itu tuh kayak masih jauh, mungkin nanti masih 30 tahun lagi atau 100 tahun lagi, nanti deh kalau saya udah nggak ada gitu. Tapi padahal enggak gitu ya. Kalau teman-teman lihat minggu ini tuh di sosial media ramai banget soal IPCC report yang mengatakan bahwa ya emang bumi itu lagi nggak baik-baik aja gitu, dan kita pengen bahwa orang tuh menyadari bahwa kalau bumi nggak baik-baik aja, siapa yang rugi? Yang rugi itu manusia gitu ya. Jadi kita mencoba untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa kita tuh sebenarnya harus menyelamatkan diri kita kalau kita nggak mau punah dengan cepat gitu ya. Kalau kita masih punya harapan gitu ya, misalkan Mbak Naomi masih pengen, wah aku masih mau liburan ke Raja Ampat gitu, aku masih mau punya rumah yang gede gitu ya, jangan punah dulu gitu. Gimana caranya biar nggak punah? Ya kita kasih tahu ke teman-teman, kita obrolin jurus anti punahnya kayak apa, yaitu dengan tadi ekonomi dan lingkungan itu nggak harus jadi pilihan satu sama lain, tapi benar-benar kita buktikan lewat podcast ini, kita hadirkan banyak teman-teman yang jadi living proof gitu ya, bukti nyata bahwa hal tersebut tuh bisa dilakuin gitu Mbak Naomi. Keren banget. Jadi ini nggak sabar pengen dengar segala jurus yang ada di jurus anti punah ya. Tapi Mas Juris, sebenarnya keresahan apa sih Mas yang muncul sampai akhirnya tercetus nih ide podcast ini sendiri? Iya, jadi keresahannya tuh awalnya kita mikir selalu dihadapkan ke benturan tadi ya, mau ekonomi dulu atau lingkungan dulu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman tuh menurut kami masih sering salah memandang masalah lingkungan gitu ya. Kita sering menganggap bahwa masalah lingkungan tuh seakan-akan kita mau menyelamatkan bumi. Padahal bumi tuh kayaknya baik-baik aja gitu ya. Bumi tuh baik-baik aja kalau nggak ada manusia gitu ya. Kita bisa lihat ya, kalau kita katakanlah gini, sebuah tempat wisata gitu ya, sebelum rame atau viral di dunia maya gitu ya, itu biasanya tuh akan bagus gitu, alamnya masih pristine gitu ya. Tapi begitu ramai dan tidak dikelola dengan baik, hasilnya adalah sampah gitu ya, tempat wisatanya akan rusak. Jadi sebenarnya alam tuh akan baik-baik saja tanpa kita. Tapi yang nggak baik-baik saja adalah kita tanpa alam gitu ya, manusia tanpa alam. Jadi keresahan kita sebetulnya adalah pengen ngajak ke teman-teman bahwa ini tuh adalah usaha untuk menyelamatkan kita loh, umat manusia gitu ya. Dan ini tuh bukan usaha aktivis lingkungan saja, gitu, tapi harusnya jadi usaha bersama gitu ya. Makanya kita ngajakin banyak teman-teman dari banyak sektor gitu. Nanti kalau teman-teman dengerin podcast kita tiap episode gitu ya, kita ngajakin pelaku bisnis kayak Mbak Naomi, dari yang bisnis skala kecil sampai skala yang besar gitu ya. Kita ngajakin teman-teman yang anak muda yang jadi konsumen gitu. Kita ngajakin anak muda yang inovatif dan peneliti gitu. Kita ngajakin juga ngomongin soal investasi, soal keuangan. Gimana caranya kita invest tapi tetap menjaga lingkungan dan tetap cuan, dapat untung gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi ada keresahan-keresahan tadi gitu. Plus seakan-akan kita melihat bahwa kadang tuh orang mikir gini Mbak Naomi, ini tuh sebetulnya utopia nggak sih? Itu tuh dunia yang kita mimpikan nggak sih kalau dunia tuh bisa berjalan barengan antara ekonomi dan lingkungan gitu. Padahal kalau kita lihat ke sekeliling kita, ke teman-teman kita, ini kan narasumbernya podcast Jurus Anti Punah itu kan teman-teman kita sendiri gitu ya. Itu tuh ternyata terbukti
bahwa lingkungan dan ekonomi itu bisa jalan barengan, dan kita tuh kalau mau bergerak sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu ya, kita tuh ternyata bisa loh jadi anak muda gitu ya, atau manusia, warga masyarakat yang ikut menghambat kepunahan kita gitu. Jadi kita pengen kayak gitu dengan cara macam-macam. Jadi bisa menjadi konsumen yang cerdas, jadi pola konsumsi kita, bisa terjun ke pekerjaannya kayak Mbak Nadia gitu ya, dan bisa juga dari pilihan investasi yang kita mau, gitu kira-kira Mbak.